يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Yang telah kita jelaskan berkaitan dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita ketika ibunda kita Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia, maka di saat itulah ibunda kita Aisyah memanfaatkan kesempatan untuk meminta kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Dan itu merupakan permintaan yang sangat indah dari salah seorang wanita yang sangat disayang oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menolak permintaan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermohon kepada permohonan dan permintaan Aisyah kepada Nabi. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan atau dosa yang akan dia lakukan. Sebuah doa yang sangat indah dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terkhusus untuk istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik kepada ibunda kita Aisyah dan melihat Aisyah dalam keadaan bahagia. Tentunya Aisyah bahagia karena di sela-sela Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Aisyah mendengarkan di antara isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu isinya, ya Allah ampunkan dosa Aisyah. Tentunya Aisyah merasa bahagia dengan doa tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Aisyah, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Maka tentu jawaban ibunda kita Aisyah, iya ya Rasulullah, aku bahagia. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini untuk kita semuanya, agar kita tahu siapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, betul-betul suri tauladan, pedoman bagi kita semuanya. Nabi adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai Aisyah, sesungguhnya doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Apa maknanya ikhwatul Islam? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada kita sebagai umatnya. Setiap hari Nabi berdoa kepada Allah, dan di dalam selipan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa untuk umatnya. Nabi sangat sayang kepada kita bersama. Di dalam doa Nabi ada umatnya, ya Allah ampunkan dosa umatku. Karena memang itu merupakan di antara tujuan dan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginginkan umatnya menjadi umat yang terbaik, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu artinya yang terbaik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ingin meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu a'laha wa awsatuha, yaitu surga yang paling tinggi dan surga yang paling wasat. Wasat itu apa artinya? Surga yang terbaik. Itulah makna daripada kalimat wasat. Dan itulah di antara kekhususan yang Allah hadiahkan untuk umat Nabi. Wa kadzalika ja'alnakum. Siapa ja'alnakum? Allah jadikan kalian. Kalian itu maknanya umat Nabi. Karena memang ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita sebagai umatnya. Nabi inginkan umatnya adalah umat yang terbaik, umat yang selalu taat kepada Allah, yang selalu cinta kepada nabinya. Dan di antara salah satunya, Nabi tidak pernah melupakan umatnya di dalam doa-doa yang Nabi panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya demikian cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita juga wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim."
Sesungguhnya Nabi SAW itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka. Artinya, kalau kita cinta kepada diri kita, maka kecintaan tersebut wajib kita berikan kepada Nabi, dan kecintaan itu melebihi cinta kita kepada diri pribadi yang harus diberikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah orang yang paling mulia, orang yang paling berjasa, orang yang paling sayang kepada umatnya. Kita pun sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengajak kaum muslimin, di antara bentuk kasih sayang dan cinta kita kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah jangan kita melewatkan dan jangan melupakan Nabi dalam setiap hari yang kita lewati, kecuali ada kalimat salam dan salawat di sana untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Karena memang tidak adalah para nabi dan para rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pilihan. Dan rata-rata pilihan mereka apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jawabannya sama. Mereka pasti akan memilih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan ini merupakan di antara detik-detik terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam Masjid Nabawi, yang mana setelahnya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang, bahkan hanya 1 atau 2 kali saja. Abu Sa'id radhiyallahu anhu menyebutkan di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bisa berkhutbah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bisa menjadi imam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bisa berdiri walaupun dalam keadaan sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam diikat dengan kain. Mengapa diikat dengan kain, ikhwatul Islam? Karena Nabi kemarin kita menyebutkan Nabi merasakan sakit kepala yang luar biasa. Nabi sakit kepala, Nabi demam, kemudian ada asar atau bekas racun yang pernah dimakan oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Sehingga Nabi SAW senantiasa mengikatkan pakaian atau pakaian di rambut Nabi SAW atau di kepala Nabi SAW untuk meringankan rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian Nabi pun berkhutbah. Di antara salah satu isi khutbah Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara hidup dalam kehidupan dunia atau tinggal dalam kehidupan dunia, atau dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba tersebut memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini, fabaka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia pun menangis. Sahabat yang lain mereka hampir marah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mengapa mereka marah kepada Abu Bakar As-Siddiq? Karena tangisan Abu Bakar bukan tangisan yang didengarkan oleh semuanya. Sehingga seolah-olah mereka mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan dipotong pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar, di antara salah satu keutamaan Abu Bakar itu memiliki hati yang sangat lembut. Abu Bakar adalah orang yang paling paham tentang agama Allah Azza wa Jalla, dan orang yang paling paham tentang agama setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, tidak ada satupun di antara sahabat yang tahu apa makna daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun para sahabat yang membayangkan hamba tersebut siapa, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar langsung paham hamba yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam khutbahnya adalah beliau itu sendiri, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam khutbah ini Nabi mengatakan ada seorang hamba, maksudnya dirinya,
yang diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jal antara dunia dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, maka hamba tersebut memilih berjumpa dengan Allah. Abu Bakar paham, kalau Nabi diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jal, apakah engkau mau hidup di dunia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi memilih berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Dan bukan hanya Nabi saja, semua para nabi ketika mereka diberikan pilihan, maka mereka akan memilih berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Abu Bakar tahu, sehingga dia sedih. Dengan kesedihannya yang tidak lagi bisa terbendung, maka dia pun menangis dengan tangisan yang kuat. Kemudian setelahnya para sahabat mereka baru paham, terutama dikala Nabi SAW tidak lagi bisa datang ke Masjid Nabawi untuk berkhutbah. Mereka baru paham apa makna daripada sabda baginda Nabi yang mulia SAW. Dan mereka pun akhirnya menyebutkan, wa kana Abu Bakar a'lamuna. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling paham di antara kami. Salah satu yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah makna daripada hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi akan memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lainnya, ikhwatul Islam. Seperti misalnya juga ada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Di akhir kehidupannya, terutama di akhir tahun ke-10 Hijriah atau di awal-awal tahun ke-11 Hijriah, maka Nabi SAW mengutus sahabat ini ke sebuah daerah yang bernama Yaman. Karena memang ada beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ke daerah Yaman. Salah satunya adalah Mu'adz, dan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan daerah Yaman ini, ikhwatul Islam, adalah setiap daerah yang ada di belakang Taif. Kita tahu Taif yang jaraknya kurang lebih 100 kilo dari Makkah Al-Mukarramah. Di belakang itu semuanya maka disebut dengan Yaman. Jadi apabila kita dapatkan daerah Yaman, maka di belakang Taif ini semuanya disebut dengan Yaman. Dan kita tahu bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Bahkan Nabi SAW menyebutkan Yaman iman, digandengkan dengan keimanan. Yaman yang mana? Mulai dari belakang Taif. Maka di Ka'bah Al-Musharrafah ada namanya rukun Yamani. Rukun Yamani karena memang sejajar dengan daerah Yaman. Makanya ada rukun Syami. Disebut dengan rukun Syami karena memang sejajar dengan daerah Syam. Disebut dengan rukun Yamani karena memang sejajar dengan daerah Yaman. Mana itu Yaman? Yaman itu di belakang Taif sampai di Yaman yang ada di sekarang ini. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala Nabi SAW berpesan, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai sahabatku Mu'adz, sesungguhnya engkau akan aku utus ke sebuah daerah yang kebanyakan mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya orang Yahudi dan orang Nasara. Karena memang di sana, terutama sampai sekarang ikhwatul Islam, dulu ada kita kenal dengan daerah yang namanya Najran. Najran itu ikhwatul Islam kebanyakannya adalah orang-orang Nasara. Dan itu tidak jauh dari daerah Yaman. Dan sekarang Najran itu bukan berasal atau bukan berada di daerah Yaman sekarang. Artinya Yaman itu setelah Taif sampai ke Yaman sekarang semuanya disebut dengan Yaman. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan datang berdakwah kepada kaum yang mana mereka adalah ahlul kitab. Kenapa Nabi SAW mengatakan yang demikian? Karena ahlul kitab mereka adalah orang-orang yang ada kitabnya. Artinya mereka punya ilmu tentang Allah, mereka juga punya ilmu tentang agama, mereka tahu. Sehingga Nabi SAW tidak mungkin mengutus seorang sahabat kecuali yang terbaik. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Kemudian apa pesan Nabi SAW? Di awal Nabi berdakwah, dan itu juga merupakan barometer bagi kita kalau seandainya kita ingin berdakwah. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah ajakan pertama kepada mereka agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelahnya, fa inhum ata'uka, kalau seandainya mereka taat,
Mereka mengucapkan la ilaha illallah, ajak mereka untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau mereka taat, ajak mereka menunaikan ibadah zakat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bagaimana tata cara berdakwah kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan pesan tersebut, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya Mu'adz, wahai Mu'adz, kemungkinan engkau tidak lagi bersua denganku. Dan kalau engkau datang kembali ke kota Madinah, maka kemungkinan engkau akan melewati masjidku dan perkuburanku, kata Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat Mu'adz ini, kalau nanti engkau kembali ke kota Madinah setelah berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, maka engkau akan melewati masjidku dan perkuburanku. Artinya apa, ikhwatul Islam? Kalimat kemungkinan dari Nabi SAW itu ada sesuatu yang pasti. Kalimat la'alla di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW adalah sesuatu yang pasti. La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Artinya supaya kalian menjadi bertakwa, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalimat la'alla di dalam Al-Quran artinya pasti kalian bertakwa dan pasti kalian beruntung kalau kalian melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Begitu juga dengan kalimat la'alla disebutkan oleh Nabi kepada sahabatnya Mu'adz, wahai sahabatku, la'alla, kemungkinan engkau tidak lagi bersua denganku. Artinya ikhwatul Islam, bahwa betul-betul Mu'adz ini tidak akan lagi bersua dengan Nabi SAW. Sehingga dengan pesan Nabi ini, maka sahabat Mu'adz tidak tahan dan meneteskan air mata, kemudian merangkul baginda Nabi yang mulia SAW, seolah-olah itu merupakan kata dan ungkapan perpisahan dari sahabat yang mulia ini untuk Nabi SAW. Dia tidak mungkin tinggal di kota Madinah, karena Nabi menugaskan dirinya untuk datang ke sebuah daerah untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal. Dakwah harus dilaksanakan. Namun dia juga berat berpisah dengan Nabi SAW, terutama jika Nabi sudah memberikan aba-aba, engkau tidak akan lagi bersua denganku, engkau akan melewati masjidku dan perkuburanku, kata Rasulullah SAW. Dan benar adanya ikhwatul Islam, ketika sahabat Mu'adz kembali ke kota Madinah, maka dia tidak lagi bersua dan berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, dan Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan betul-betul meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dan memang yang namanya manusia semuanya tanpa terkecuali. Bahkan itu juga baginda Nabi yang mulia SAW. Karena Nabi adalah bagian daripada manusia. Allah sendiri yang menyebutkannya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ini sama dengan kalian, bashar, manusia, sama dengan kalian. Artinya Nabi SAW adalah bagian daripada manusia. Nabi tercipta sebagaimana terciptanya manusia yang lainnya. Kalau Nabi manusia, yang namanya manusia dan makhluk yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia, dan mereka tidak akan kekal selama-lamanya tinggal dalam kehidupan dunia. Makanya dari sini jugalah ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan, kita tahu ikhwatul Islam, ada salah seorang yang mana para ulama mereka berbeda di sana, yang dia itu satu zaman dengan Nabi Musa alaihissalam, yang kita kenal dengan Khidir. Khidir ini para ulama mereka berbeda. Apakah dia seorang wali atau dia seorang nabi? Kalau wali sudah pasti. Para ulama mereka berbeda tentang kenabiannya, dan dia adalah seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Khidir, maka Nabi Khidir atau Khidir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya Allah memberikan kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepadamu, dan Allah pun memberikan ilmu kepadamu yang tidak diberikan kepadaku. Artinya sama-sama diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kisahnya diabadikan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bagaimana awal daripada perjumpaan Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Terlepas daripada perbedaan ini ikhwatul Islam, mana yang lebih mulia antara Khidir atau Nabi Musa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang itu pertama, silakan. Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa apa?
diturunkan kitab kepadanya. Apakah semua nabi mesti harus diturunkan kitab kepadanya? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah juga khair. Silakan Pak, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah juga khair. Barakallahu fiik. Baik. Siapa lagi yang ingin berusaha? Yang bisa menjawabnya? Baik. Nabi Khidir yang paling mulia. Kenapa Nabi Khidir yang mulia? Karena Nabi Musa menjadi murid Nabi Khidir. Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiik. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Tapi sepertinya salah jawabannya ya. Tidak apa-apa ya. Baik. Siapa lagi yang bisa berusaha? Baik, karena sudah banyak maka kita akan menjelaskan. Mana yang lebih mulia antara kedudukan Nabi dengan wali? Mana yang lebih mulia? Nabi atau wali? Jawabannya pasti. Baik, itu yang pertama. Nabi Musa kita sepakat kenabiannya atau tidak? Nabi Musa nabi atau tidak? Sepakat atau tidak? Khidir sepakat nabinya atau tidak? Tidak sepakat. Bisa dipahami? Mana yang kita utamakan? Yang sepakat atau yang tidak sepakat? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa Nabi Ulil Azmi? Musa termasuk atau tidak? Siapa yang paling mulia secara derajat? Yang paling mulia, yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, semua Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Para ulama mereka berbeda di sana. Banyak sekali perbedaan. Ada yang menyebutkan semua Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Ulul Azmi. Ada lagi yang menyebutkan Ulul Azmi itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura, dan juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, yaitu 6. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam keluar dan Allah yang mengeluarkannya di dalam surah Taha, walam najid lahu azma, karena kami tidak mendapatkan azam darinya, sehingga tinggal 5. Maka inilah yang disebut dengan Ulul Azmi. Mereka inilah yang paling mulia secara mutlak. Bisa dipahami? Jadi jelas ya insyaAllah. Artinya ikhwatul Islam, Nabi Musa dengan Khidir, iya, Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk datang kepada Khidir? Karena Nabi Khidir, Nabi Musa, kemarin kita menyebutkan orang yang paling pintar di dunia itu adalah mereka yang berasal dari Bani Israel. Nabi Musa berasal dari mana? Bani Israel. Dan yang paling pintar dari Bani Israel itu diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu adalah orang yang paling cerdas. Kemudian suatu ketika ada yang bertanya kepadanya, wahai Musa, apakah ada orang yang paling pintar darimu? Nabi Musa tidak menyerahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ada di antara kita yang bertanya, apakah ada orang yang lebih pintar darimu? Kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Musa pada waktu itu tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah penyebabnya kenapa Allah mengutus Nabi Musa berjalan, temui seorang hamba yang bernama Khidir, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang indah darinya atau ilmu-ilmu. Maka dikala mereka berjumpa, apa kata Nabi Khidir? Allah berikan kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepadamu, dan Allah berikan kepadamu ilmu yang tidak diberikan kepadaku. Artinya mereka sama-sama memiliki ilmu, tetapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwa setiap sesuatu itu, terutama tentang masalah ilmu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa Nabi Musa diperintahkan untuk bersua dengan Khidir alaihissalam. Namun bagaimanapun ikhwatul Islam, kalau secara kedudukan, maka Nabi Musa adalah seorang Nabi Ulul Azmi, dan tentunya Ulul Azmi adalah mereka yang paling mulia. Sedangkan Khidir, mereka para ulama mereka berbeda. Ada yang menyebutkan wali, ada yang menyebutkan nabi. Terlepas daripada perbedaan itu ikhwatul Islam, apa yang ingin kami sampaikan? Nabi Musa, kita tadi sudah memberikan jawaban. Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir, walaupun semua mereka adalah orang-orang yang mulia. Nabi Musa meninggal atau tidak? Nabi Musa meninggal atau tidak? Tidak. Baik, Nabi Musa meninggal atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena perkuburannya tidak ada. Berarti setiap yang tidak ada perkuburannya belum meninggal? Belum tentu. Taib, Masya Allah, silakan, Masya Allah, warakallahu fiik, Allah juga khairan, Masya Allah.
Syukran ya, masya-Allah, barakallahu fiik. Nabi Musa ikhwatal Islam, agar kita tahu, Nabi Musa di dalam surat Al-Maidah membawa kaumnya Bani Israel untuk memasuki sebuah daerah yang bernama Syam atau yang kita kenal dengan Baitul Maqdis sekarang. Kemudian dikala Nabi Musa mengajak kaumnya untuk memasuki Baitul Maqdis, Baitul Maqdis pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Jabbarun. Jabbarun itu artinya mereka-mereka yang melampaui batas. Sehingga kaum Nabi Musa mereka mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, tidak usah ajak kami berperang di sana, engkau sendiri yang pergi. Izhab anta, pergilah kamu, wa rabbuk, pergilah kamu bersama Tuhanmu, faqatila, silahkan kalian berdua berperang, inna hahuna qa'idun, kami duduk di sini memperhatikan kalian berdua. Dan ungkapan ini adalah ungkapan yang membuat Nabi Musa sedih. Kejadiannya sama ikhwatal Islam, mereka sama-sama lemah. Nabi Musa dan kaumnya pada waktu itu mereka lemah. Sama dengan kejadian Nabi SAW. Dikala Nabi SAW terjadi perang Badar, Nabi SAW dalam keadaan lemah. Siapa mengatakan demikian? Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Ingatlah bagaimana Allah berikan pertolongan kepada kalian ketika terjadi perang Badar dan kalian azillah. Azillah itu artinya lemah. Tidak ada pasukan, tidak ada persiapan, dan tujuan awal Nabi bukan untuk berperang. Maka disebutkan oleh Allah, wa antum azillah, kalian dalam keadaan lemah. Situasinya sama antara umat Nabi Musa dengan umat Nabi SAW, sama-sama dalam keadaan lemah. Tapi jawaban umat mereka berbeza. Umat Nabi Musa mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu, pergi kalian berdua berperang, kami duduk di sini. Umat Nabi Muhammad SAW ketika diajak oleh Nabi SAW melawan orang-orang musyrikun, jawabannya apa? Ya Rasulullah, la naqulu misla ma qalat Bani Israel. Kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Tapi kami akan mengatakan, izhab anta wa rabbuk. Wahai Muhammad, pergilah kamu bersama Tuhanmu. Inna ma'akum muqatilun. Dan kami pun akan ikut bersamamu. Itu jawaban umat Nabi SAW. Padahal situasinya sama. Sama-sama lemah, sama-sama tidak ada persiapan, tapi jawabannya berbeza. Kemudian dikala Nabi Musa mendengarkan jawaban dari kaumnya, maka Nabi Musa sedih. Dan Nabi Musa meminta kepada Allah, pisahkan kami. Nabi Musa tidak lagi mau, karena ada umat-umat yang tidak mau mendengarkan ungkapannya atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Fafruq bainana, ya Allah pisahkan kami. Dengan doa Nabi Musa ini, maka Allah memberikan hukuman kepada kaum Bani Israel pada waktu itu 40 tahun yatihuna fil ard. Mereka hilang di permukaan bumi. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan semua mereka wafat pada dalam masa 40 tahun ini, termasuk Nabi Musa alaihi salam dan Harun. Jadi kapan Nabi Musa dan Harun wafat? Dikala Allah menghukum Bani Israel 40 tahun lamanya. Mereka tersesat di permukaan bumi tidak tahu mereka kemana arahnya. Dan waktu itu pula lah Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Berarti Nabi Musa meninggal atau tidak? Kapan? Ketika dihukum Bani Israel 40 tahun. Bukan hukuman 40 tahun bagi Nabi Musa, tapi dikala Allah menghukum Bani Israel 40 tahun lamanya, yatihuna fil ard. Mereka tidak tahu arahnya kemana mereka akan menuju. Di sana mereka meninggal, dan juga meninggal di sana Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa meninggal atau tidak? Meninggal. Kalau Nabi Musa meninggal, padahal dia lebih mulia dari Khidir, Khidir meninggal atau tidak? Apa jawabannya? Tidak lagi. Baik, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan, barakallahu fiik. Nanti dibaca ya. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kalau Nabi Musa meninggal, apakah mungkin Khidir tidak meninggal? Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Sudah pasti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Nabi meninggal atau tidak? Maka apa kata Allah? Afa in mitta. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad meninggal, manusia yang paling mulia, afahumul khalidun, apakah mereka akan kekal? Mereka itu siapa? Selain Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Anbiya, afa in mitta. Apakah kalau seandainya engkau meninggal, kemudian mereka akan kekal tinggal dalam kehidupan dunia?
Kalau seandainya manusia yang mulia saja, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dia meninggal, apakah mungkin manusia yang di bawah itu tidak akan meninggal? Kalau seandainya ada berhak yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia, maka Nabi yang akan kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Tapi Allah menyebutkan, afa imita, apabila engkau meninggal, apakah mereka akan kekal? Artinya, kalau ada yang kekal, maka siapa yang paling pantas untuk kekal? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi bagaimanapun, dia adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Ayat ini ayat yang berbicara tentang wafatnya Nabi. Kalau Nabi tidaklah Nabi kecuali sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau sama dengan nabi-nabi yang lainnya, apa maknanya? Nabi yang lain, kalau mereka meninggal, maka Nabi pun akan meninggal. Kalau kita mengatakan Khidir Nabi, maka Khidir termasuk ke dalam kategori yang juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jelas? Betul. Tapi ikhwatal Islam, karena memang juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun setelah kita ini 100 tahun setelahnya kecuali semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tidak ada setelah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 tahun setelahnya kecuali semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Khidir hidup, maka dia wajib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti di akhir zaman Nabi Isa diturunkan, maka dia menjadi, ketika Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, dia menjadi seorang nabi atau menjadi pengikut Nabi? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak boleh satupun yang ada di zaman Nabi Muhammad, siapapun dia, kecuali mereka harus ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, Umar bin Khattab, dia pernah menyentuh Taurat. Kemudian Nabi marah. Apakah kamu berani menyentuh ini wahai Umar? Sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya Musa hidup sekarang ini, tidak ada kecuali, atau tidak ada pilihan baginya kecuali dia harus ikut kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya ya? Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kepergian Nabi itu bukan sama dengan kepergian orang lain. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah bagi kaum muslimin. Karena banyak hal-hal sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ikhwatul Islam, itu bukan hanya musibah yang melanda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, enggak. Tapi itu musibah yang melanda kaum muslimin dan juga musibah yang melanda umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, Allah memberikan anugerah, kasih sayang, hadiah, nikmat kepada orang-orang mukmin. Apa hadiahnya? Muncul Nabi di tengah-tengah mereka. Artinya kalau Nabi pergi dari tengah-tengah mereka, maka itu berubah menjadi musibah. Dengan itu pula lah ikhwatul Islam, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi, syahidtu yauma dakhala al-Madinah. Aku menyaksikan, waktu itu Anas bin Malik masih kecil, umurnya kurang lebih 7 atau 8 tahun atau 9 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan aku menyaksikan Nabi datang ke kota Madinah, kata Anas bin Malik. Fama ra'aitu yauman qat, dan aku tidak pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahsana wala adwa min yaumin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang paling indah yang kami rasakan, terutama oleh penduduk Madinah, kecuali hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Wa syahidtuhu yauma mauti, dan aku pun menyaksikan Nabi di hari wafatnya. Apa kata Anas bin Malik? Fama ra'aitu yauman kana aqbah. Aku pun tidak menyaksikan suatu hari yang paling akbah, itu artinya yang paling jelek. Wala azlam, tidak ada hari yang paling gelap, min yaumin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, yang juga dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad, lamma kana al-yawm alladhi sallallahu alaihi wasallam dha'a kulli syai'. Anas bin Malik menyebutkan, Nabi masuk ke kota Madinah seolah-olah Madinah memancarkan cahaya dan indah.
Maka dengan itu kita selalu menyebutkan Madinah disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Madinah yang memancarkan cahaya. Karena Nabi seolah-olah memberikan cahaya kepada mereka, kegembiraan, kebahagiaan, nikmat iman, nikmat Islam, itu semuanya adalah cahaya. Islam itu sendiri adalah cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kull syai'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka seolah-olah Madinah menjadi gelap gulita. Apa ikhwatul Islam? Hadirnya Nabi di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin itu merupakan musibah yang melanda dunia. Sehingga di antara musibah yang paling berat dirasakan oleh kaum muslimin, terkhusus mereka-mereka yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah yang tidak kita lewatkan begitu saja. Kita ingin mengetahui bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingin mengetahui bagaimana pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, karena hari ini adalah hari di mana ketika Allah memanggil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah pintu langit itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kalau seandainya ada masalah dan Nabi masih hidup, maka mereka bisa mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ketika Nabi mengadu atau mereka mengadu kepada Nabi, Nabi tidak ada jawabannya, maka akan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya Nabi wafat, wahyu itu dari mana lagi muncul? Tidak ada lagi yang namanya wahyu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada, Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, seolah-olah pintu langit itu tertutup, wahyu tidak ada. Maka dengan itulah sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara salah satu yang paling kami sedihkan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang namanya wahyu dari langit. Karena wahyu terakhir itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau Nabi sudah meninggal, maka terputus wahyu. Kabar-kabar langit kami tidak lagi mengetahuinya, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara musibah yang melanda mereka dan juga musibah yang melanda kita semuanya. Makanya dengan kita mengetahui bagaimana cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya Nabi saja ikhwatul Islam. Ada beberapa nabi yang juga diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau seandainya dia meninggal, maka dia berpesan kepada malaikat maut. Dan tentunya ini merupakan perbezaan antara para nabi dengan manusia biasa. Pernah datang malaikat maut ikhwatul Islam kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Kenapa kamu datang?" Tentunya malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman bukan untuk mencabut nyawanya, hanya sekedar ingin berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Maka apa kata Nabi Sulaiman? "Wahai malaikat maut, kalau seandainya nanti kamu ingin mencabut nyawaku, beritahukan dulu kepadaku." Kenapa Nabi Sulaiman berani mengatakan yang demikian? Berarti itu merupakan sunnah Allah yang ada kepada para nabi dan para rasul. Sehingga ikhwatul Islam, tiba-tiba dalam waktu yang lama, Nabi Sulaiman tidak pernah lagi berjumpa dengan malaikat maut. Kemudian suatu ketika malaikat maut datang. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa kamu datang?" Apa kata malaikat maut? "Aku ingin mencabut nyawamu." Apa jawaban Nabi Sulaiman? "Bukankah dulu aku memberitahukan kepadamu, kalau kamu ingin datang, berikan aba-aba, berikan kode, berikan isyarat." Kemudian apa jawaban malaikat maut? Karena Nabi Sulaiman pada waktu itu sudah tua dan sudah beruban, jenggotnya, rambutnya sudah mulai dipenuhi oleh uban. Apa jawaban malaikat maut? "Bukankah uban yang ada di rambut dan yang ada di janggut itu merupakan tanda-tanda dan aba-aba dari Allah Azza wa Jalla?" Artinya apa ikhwatul Islam? Artinya Nabi Sulaiman mengetahui bahwa semua para nabi itu diberikan kekhususan oleh Allah Azza wa Jalla, dan salah satunya diberikan pilihan kepada mereka antara hidup atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa adalah orang yang diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Qasas, Allah menceritakan tentang Nabi Musa ketika ada dua orang yang sedang bergaduh. Yang satu berasal dari Bani Israel, yang satu berasal dari Qibti. Kemudian tentunya Nabi Musa menolong yang berasal dari kaumnya. Maka tanpa sengaja Nabi Musa memukulnya. Dengan satu pukulan, langsung dia meninggal. Artinya Nabi Musa orang kuat. Nah, tiba-tiba datang malaikat maut. Dikala malaikat maut datang, dan ini diceritakan di dalam hadis ikhwatul Islam. Dikala malaikat maut ini datang,
Maka Nabi Musa bertanya, kamu siapa? Maka malaikat ini mengatakan, aku malaikat maut. Mengapa kamu datang? Maka malaikat maut mengatakan, untuk mencabut nyawamu. Dikala Nabi Musa mendengarkan yang demikian, langsung ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam dan tanggal satu matanya. Karena pada waktu itu malaikat maut berubah menjadi berbentuk manusia. Kemudian malaikat ini datang kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau mengutus diriku kepada seorang hamba yang belum ingin meninggal atau belum mau meninggal. Kemudian Allah pun memberikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, berapa lama kamu ingin tinggal di dunia? Coba letakkan tanganmu di atas, misalnya di atas lembu. Kemudian tangan yang menutup bulu-bulu yang ada di lembu ini, setiap bulu itu aku berikan kepadamu 1 tahun. Artinya ditambah kehidupan yang panjang oleh Allah Azza wa Jal. Ketika Allah mengatakan yang demikian, apa kata Nabi Musa? Tidak, aku ingin berjumpa denganmu. Artinya ikhwatul Islam, walaupun diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jal, semua mereka tetap berjumpa atau ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Dan begitu juga dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada hambanya. Yang diberikan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Maka hamba ini memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berbaring di rumahnya. Makanya kemarin kita menyebutkan hari akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bergabung dengan para sahabatnya, yaitu pada hari Kamis, malam Jumat. Itu malam terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa menjadi imam. Makanya ikhwatul Islam, hari Kamis di malam Jumat, dikala melaksanakan salat maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi imam dan Nabi membaca surat Al-Mursalat. Di salat maghrib Nabi membaca surat Al-Mursalat. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Dikala Nabi pulang, kemudian hadir atau masuk waktu Isya, maka di saat itulah Nabi sudah mulai tidak sadarkan diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering tidak sadarkan diri. Kemudian dikala Nabi tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, kemudian Nabi terbangun bertanya, as-sallan nas? Apakah sahabatku mereka sudah melaksanakan salat Isya? Maka para sahabat yang ada mengatakan, hum yantazirunak, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi ingin meminta bejana yang ada airnya, ingin membersihkan kepalanya atau menyiram kepalanya agar ada rasa dinginnya, karena Nabi panas demam. Kemudian Nabi sakit kepala, sehingga rasa sakit itu betul-betul berat dirasakan oleh Nabi. Dan Nabi ingin menyiramkan badannya atau menyiramkan air di atas kepalanya agar terasa dingin. Setelah Nabi melakukan yang demikian, Nabi kembali tidak sadarkan diri. Kemudian Nabi bangun. Dikala Nabi bangun, Nabi kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, apakah sudah salat Isya? Kembali dengan jawaban yang sama, hum yantazirunak, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali meminta bejana yang ada isi airnya, disiramkan di atas kepalanya. Setelah dilakukan, maka Nabi kembali tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Kemudian dikala Nabi afaq, dikala Nabi terbangun, siuman, maka pertanyaan pertama Nabi masih sama, asallan nas? Apakah sahabatku sudah salat? Jawaban mereka masih sama. Bagaimana mungkin sahabat melakukan salat tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang tidak ada yang bisa menjadi imam kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tetap senantiasa menunggu Nabi. Hum yantazirunak, mereka menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali meminta bejana, menyiramkan di atas kepalanya. Nabi kembali tidak sadarkan diri. Sudah 4 kali Nabi tidak sadarkan diri. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi bangun, kemudian Nabi kembali bertanya, maka baru pada saat itu Nabi mengatakan, dan Nabi tidak mungkin lagi bisa menjadi imam. Nabi tahu kondisinya sudah lemah, tidak lagi bisa berdiri, dan tidak mungkin lagi Nabi menjadi imam untuk para sahabatnya, karena Nabi sudah sering tidak sadarkan dirinya. Maka Nabi mengatakan, utus kepada Abu Bakar As-Siddiq, cari dia, mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kemudian perintahkan dia untuk menjadi imam. Kemudian dikala Nabi mengatakan kalimat ini, maka yang mencari Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jika Umar bersua dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi atau Umar menyampaikan hadis Nabi atau pesan Nabi, sesungguhnya Nabi memerintahkan dirimu untuk menjadi imam. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Silakan kamu yang jadi imam. Maka Umar mengatakan, tidak mungkin, kamu yang lebih berhak untuk menjadi imam. Maka pada akhirnya ikhwatul Islam, Abu Bakar pun menjadi imam, dan itu adalah awal salat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak lagi memimpin para sahabatnya menjadi imam untuk selama-lamanya, kecuali sekali. Setelah kejadian ini, ikhwatul Islam, pernah Nabi SAW kurang lebih hari Jumat atau hari Sabtu, ketika melaksanakan salat zuhur, maka Nabi SAW merasa ringan. Kemudian ketika Nabi SAW merasa ringan, Nabi SAW keluar dari rumahnya, karena rumah Nabi SAW tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian dikala Nabi keluar, maka Nabi SAW pun duduk di samping Abu Bakar yang sedang salat menjadi imam. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Nabi SAW ingin mundur dari tempatnya, kemudian Nabi memberikan isyarat, jangan mundur, tetap kamu berada di sini. Karena Nabi dikala masuk ke dalam Masjid Nabawi tidak lagi bisa berdiri. Artinya Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi dikala merasakan badannya sudah mulai ringan, tapi tetap dalam keadaan duduk. Maka Nabi SAW duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dari permasalahan ini, ikhwatul Islam, Abu Bakar salat dengan salatnya Nabi. Abu Bakar salat dengan mengikuti Nabi. Dan sahabat yang lain mereka salat dengan mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini para ulama sedikit memberikan pencerahan kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kalau seandainya ada imam, karena kita tahu apabila ada imam, imam ratib itu tidak boleh digantikan. Ratib itu artinya adalah imam yang telah ditunjuk oleh negara atau yang telah ditunjuk oleh masyarakat, tidak boleh digantikan posisinya. Makanya apabila ada imam, karena ingat ikhwatul Islam, azan itu kewajiban muazzin, iqamah itu kewajiban imam. Kalau imam belum datang, jangan berani-berani iqamah, walaupun sudah lewat waktunya. Bisa dipahami? Misalnya ada lewat waktunya 15 menit, imam tidak datang-datang, kemudian ada, ayo kita salat saja, tidak boleh, karena itu adalah haknya imam ratib. Kalau ada imam ratib, tapi kalau seandainya tidak ada imam ratib, maka tidak menjadi masalah. Kalau imam ratib itu artinya imam yang digaji oleh negara, ditunjuk oleh negara atau ditunjuk oleh masyarakat, dia menjadi imam, maka tidak boleh ada yang menggantikan. Kemudian kalau seandainya imamnya, ratibnya, kalau seandainya dia tidak mau digantikan, kemudian suatu ketika dia sakit, kemudian dikala dia sakit, dia tetap bersikeras untuk menjadi imam, namun dia tidak lagi bisa berdiri, maka dia duduk, dia menjadi imam. Apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Apakah mereka sholat berdiri atau sholat duduk? Siapa yang bisa jawab? Kalau terjadi, tapi insya Allah tidak pernah terjadi ya. Silakan. Duduk, kenapa duduk? Karena tidak boleh ada yang berdiri ketika seperti sultan. Sultan apa? Baik, Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan, Masya Allah. Tadi ikhwatul Islam, di sini para ulama menyebutkan diambil dari faedah ketika Nabi salat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, nak. Barakallahu fiik, nak. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Sama-sama, nak. Masya Allah. Diambil dari kisah Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi SAW, Nabi SAW masuk ke barisan kaum muslimin atau masuk ke dalam Masjid Nabawi sebelum kaum muslimin salat atau setelah kaum muslimin salat? Setelah mereka salat. Ketika setelah mereka salat, Nabi duduk. Ketika Nabi duduk, Abu Bakar menjadikan Nabi sebagai imamnya. Para sahabat Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai imamnya. Tapi kenapa para sahabat tidak duduk? Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Kenapa mereka tidak duduk? Kenapa? Siapa yang bisa tahu? Karena imamnya Abu Bakar berdiri. Masya Allah, barakallahu. Silakan. Tadi ikhwatul Islam, pembahasan atau jawaban yang paling mudah. Masya Allah, barakallahu. Wa iyyakum, barakallahu. Apabila imam memulai duduk, maka semua makmumnya duduk. Kalau dia memulai duduk. Tapi kalau dia memulai dalam keadaan berdiri, kemudian setelah berdiri tiba-tiba dia duduk, maka imam duduk atau makmum berdiri atau duduk? Berdiri. Makanya dilihat dari awal memulainya. Nabi SAW dia masuk ke tengah-tengah kaum muslimin di saat kaum muslimin mereka melakukan salat, bukan sebelumnya. Kalau seandainya sebelumnya, kalau belum dimulai salat zuhur, kemudian Nabi masuk, Nabi duduk, maka Abu Bakar akan duduk. Kalau Abu Bakar duduk, maka kaum muslimin juga akan duduk. Artinya ikhwatul Islam, setiap kisah Nabi SAW ada hukum di sana.
Makanya para ulama dikala memberikan pembahasan diambil dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu hikmahnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di tengah-tengah kaum muslimin padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, dalam keadaan duduk. Itu ada hikmah yang luar biasa di sana, maka turunlah darinya hukum-hukum yang sangat indah, terutama dalam masalah salat berjamaah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan badannya ringan. Tapi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Nabi tetap tidak bisa berdiri. Dan yang biasanya menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dari kalangan sahabat Nabi, mereka ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh keluarganya. Dan tidak mungkin keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam memapah Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, terutama di depan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sedikit berjalan. Dan dikala Nabi sampai di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sana. Dikala Nabi duduk, maka Nabi memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq, tetap berada di tempatmu dan tetaplah engkau menjadi imam. Dan Abu Bakar tetap menjadi imam bagi para sahabatnya, dan Abu Bakar juga menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam untuk dirinya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Di antara sakit-sakit yang betul-betul berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemarin kita menyebutkan tentang hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inni la astati' an adurakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para istrinya, "Aku tidak sanggup lagi untuk berpindah rumah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya." Artinya, rumah Nabi di kota Madinah ada berapa? Ada berapa? Ada 8. Istri Nabi kemarin mana yang menjawab istri Nabi yang belum selesai? Baik, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 orang. 2 meninggal. Yang pertama Khadijah dan yang kedua Zainab. Zainab itu ada 2. Tinggal 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 9 orang istri ini, 8 tinggal di daerah Masjid Nabawi. Yang satunya tinggal di daerah Kuba yang bernama, siapa nama yang tinggal di Kuba? Maryah Al-Qibtiyah, yang melahirkan anak untuk Nabi yang bernama Ibrahim. Yang mana Ibrahim itu meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi sana. Sisanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tidak memberikan keturunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 8 ini tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekitar Masjid Nabawi, dan Nabi menyebutkan, "Inni la astati' an adura bainakun." Aku tidak sanggup lagi berpindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Saking lemahnya jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bahasa isyarat dari Nabi, biarkan aku tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan insyaallah pembahasannya akan kita sambung keesokan hari ikhwatul Islam. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menumbuhkan benih-benih cinta di dalam jiwa dan raga kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu kami menyebutkan di antara bentuk kita mencintai Nabi dan kadar kecintaan kaum muslimin kepada Nabi, yaitu diukur sesuai dengan pengetahuan mereka tentang Nabi itu sendiri. Semakin banyak mereka mengetahui tentang Nabi, semakin cinta mereka kepada Nabi. Sesuai dengan kata-kata peribahasa dan indah yang selalu kita dengarkan, tak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Artinya kalau kita kenal, kita akan semakin sayang. Maka apabila kita semakin sayang, kita akan semakin cinta. Dan orang yang paling pantas untuk kita cintai melebihi dari segala-galanya, bahkan melebihi anak dan orang tua, adalah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan dan kebodohan kami. Kalau kami ada kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Atau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat kami menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Kemudian kita senantiasa berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayang ampunan kepada kita bersama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di kota Madinah, di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampunkan dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, kita meninggalkan Madinah bukan karena tidak sayang kepadanya,
Sehingga kalau kita meninggalkan Madinah, berdoalah kepada Allah agar kita selalu bisa dipanggil oleh Madinah. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan semua doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan, kelancaran dalam perjalanan. Allah kumpulkan mereka bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu termasuk orang-orang yang dipanggil untuk beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله